Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga semuanya dalam kondisi sehat dan jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Untuk kali ini materi yang akan saya sampaikan adalah tentang sistem pelumasan pada sepeda motor dengan materi ajar pemeliharaan mesin sepeda motor. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Tentang sistem pelumasan, kompetensi dasar, menerapkan cara perawatan sistem pelumas, kemudian merawat cara berkala pada sistem pelumas. Tujuan dari pembelajaran ini adalah siswa diharapkan dapat mengamati dan merumuskan masalah tentang sistem pelumasan. Yang kedua, siswa diharapkan dapat mengumpulkan data tentang perawatan sistem pelumasan. Yang ketiga, siswa dapat melakukan perawatan berkala pada sistem pelumasan. Kemudian yang keempat adalah siswa dapat memeriksa hasil perawatan berkala pada sistem pelumasan. Fungsi dasar dari sistem pelumasan, tujuan utama pelumasan adalah membentuk lapisan oli pada permukaan yang saling bersinggungan dan untuk melindungi kerusakan karena pemakaian. Jadi di sini fungsi pelumasan dia sebagai anti gesek atau anti friction, kemudian juga sebagai pendingin atau cooling effect. Kemudian ada sebagai perawat. Kemudian keempat adalah bantalan atau buffer effect. Kemudian sebagai anti karat. Jadi mesin atau piston ini tidak mudah berkarat dalam jangka yang lama. Kemudian sebagai pembersih atau cleaning effect dari hasil pembakaran. Ini jika tanpa oli, maka antara engine dan part ini gesekannya berat. Sedangkan jika mesin ini dan part ini dilapisi dengan oli, maka geraknya bebas. Kemudian fungsi dasar dari pelumasan sebagai anti friction effect atau anti gesek, mengurangi gesekan dan kausan, mencegah kontak antar logam, mengurangi gesekan, yang terakhir adalah mengurangi kehilangan tenaga. Berupa gesekan pada mekanisme katup, kemudian gesekan pada pergerakan piston, kemudian ada juga gesekan pada crankshaft assembly. Kemudian berikutnya sebagai sealing effect atau perapat. Jadi di sini mencegah kebocoran gas kompresi dan gas pembakaran. Jadi supaya kompresi tadi tidak bocor dan tenaga yang dihasilkan bisa maksimal. Ini adalah tujuan dari fungsi pelumasan sebagai sealing effect. Kemudian sebagai cooling effect atau pendingin, mentransfer panas dari panas ruang bakar dari hasil pembakaran tadi disalurkan atau ditransfer melalui oli. Pelumasan mesin pada 4 tak, yaitu sistem pelumasan basah atau yang istilahnya disebut wet sump. Keuntungan dari sistem pelumasan basah ini adalah konstruksi sederhana, waktu pemanasan mesin pendek, jika oli berkurang mudah dikontrol, sirkulasi oli lebih cepat. Berikutnya ini adalah aliran dari sistem pelumasan. Oli tadi sirkulasinya melalui apa aja, mulai dari filter oli, pompa oli, dia akan naik lagi melumasi bagian-bagian yang bergerak. Jadi seluruh mesin tadi
semuanya dilumasi oleh oli. Kemudian ada filter oli mesin. Sejalan dengan pemakaian sepeda motor, oli mesin akan terkontaminasi oleh partikel karbon hasil pembakaran dan kausan logam. Diperlukan oil strainer dan oil filter untuk menyaring partikel tersebut untuk mencegah jalur oli tersumbat dan kerusakan plat. Fungsi filter oli sendiri adalah untuk menyaring partikel debu kecil dan oil strainer untuk menyaring partikel debu lebih besar yang letaknya di bagian bawah mesin. Jadi kalau kita mau membuka oli atau mengganti oli, di bagian bawahnya sini ada lapisan oil strainer dan oil filter. Klasifikasi oli mesin menurut kemampuan mesin atau performa berdasarkan standar API Service atau American Petroleum Institute. Kode untuk oli mesin bensin diawali dengan huruf S, sedangkan untuk mesin diesel diawali dengan huruf C, seperti pada contoh SL dan SM. Dan huruf kedua setelah huruf S menunjukkan kualitas oli, semakin tinggi maka semakin baik kualitas dari oli tersebut. Pengetahuan dasar tentang oli. Ini ada viskositas atau indeks kekentalan oli, kemampuan oli untuk dapat membuat lapisan oli. Kemudian ada viskositas indeks, tanda derajat dari kekentalan, yaitu viskositas rendah perubahan kekentalan besar, jika viskositas tinggi perubahan kekentalan kecil. Ini perbedaan viskositas oli ada dua jenis, yaitu single grade dan multi grade. Single grade ini ditunjukkan kodenya yaitu menurut SAE, misalkan SAE 30 atau SAE sendiri singkatan dari Society of Automotive Engineers standarisasi kekentalan oli menurut Amerika. Jika SAE besar maka oli lebih kental, jika SAE-nya kecil maka oli lebih encer. Untuk jenis multigrade, kekentalan tidak banyak berubah bila suhu berubah. Contohnya SAE 10W 30. W itu sendiri adalah winter atau digunakan pada musim dingin. Kekentalan oli sebesar 10 memberikan kemungkinan menghidupkan mesin dengan mudah pada suhu dingin. Klasifikasi oli berdasarkan standarisasi JASO atau Japan Automotive Standard Organization digolongkan menjadi dua jenis, yaitu MA dan MB menurut perbedaan dalam sifatnya. Sifat gesek dari oli mesin. Motor 4 tak manual sebaiknya menggunakan oli mesin klasifikasi JASO MA karena mengandung aditif untuk meningkatkan gesekan pada kopling. Jadi di olinya tadi ada kode MA atau MB. Kemudian untuk motor matic menggunakan klasifikasi JASO MB karena mengandung molybdenum additive friction modifier yang menambah kelicinan oli sehingga dapat meningkatkan performa motor matic. Kemudian untuk oli gear sendiri, oli gear matic menggunakan khusus oli gear karena mengandung extreme pressure aditif yang sangat dibutuhkan oleh gear sebagai perlindung terhadap tekanan ekstrim yang terjadi pada gear. Interval penggantian oli mesin. Tingkat penurunan kualitas oli mesin dapat ditentukan oleh perubahan warna. Oleh karena itu, oli mesin harus diganti secara teratur sesuai aturan BPR atau buku pedoman reparasi. Jadi cara mengeceknya adalah melalui stick oli. Jadi kita buka sticknya, kemudian kita bersihkan stick olinya, kemudian baru kita celupkan lagi ke dalam mesinnya tadi. Kemudian kita lihat tandanya apakah di tanda upper atau lower. Kemudian penggantian oli mesin dalam keadaan suhu panas atau jika mesin dingin, maka kita panasi mesin tadi sekitar kurang lebih 3 menit.
baru kita melakukan pengetapan, yaitu melalui drain ball atau baut tap oli. Kemudian untuk tipe GL, saringan oli mesin dapat sekalian dibersihkan, kemudian pasang baut tap oli, kemudian baru isi oli mesin. Itu dari saya. Semoga pengetahuan tentang jenis klasifikasi oli dan cara perawatan oli bermanfaat bagi siswa semuanya.